Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Tema kajian asyar kita hari ini adalah pentingnya menghisab diri di akhir tahun. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan, mengevaluasi, mengintrospeksi, memuhasabahi diri. Apa yang telah kamu perbuat untuk menghadapi hari esok, terutama adalah akhirat yang pasti. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang saja yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Jemaah Syarum Setaqwa Muhammadiyah yang terhormat, masa beredar, bumi terus berputar, matahari timbul dan tenggelam, kesibukan kita tak pernah kunjung habis, sedangkan usia kita terkuras. Hari berganti minggu, minggu berubah menjadi bulan. Setiap bulan bertukar dengan tahun, dan setiap tahun berganti dan berganti, berarti mengantarkan kita semakin dekat ke pintu kubur. Pernahkah kita sebagai seorang muslim mengingat dan membayangkan pintu kubur itu? Karena itu semua sudah akan pasti akan kita jalani. Sebab peredaran masa tidak bisa kita hambat. Oleh karena itu kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, di penghujung tahun 2023 miladiah ini, penting kita diingatkan dengan surat Al-Hasyr ayat 18 tadi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepadaku, kata Allah. Dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan, mengevaluasi, mengintrospeksi apa yang telah kita lakukan, apa persiapan amalan yang telah kita laksanakan menghadapi kampung akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, almarhum ulama kita Buya Hamka pernah mengibaratkan, kata beliau, seorang mukmin yang baik itu diibaratkannya sama dengan pedagang yang baik. Kita kan orang pasar, banyak pedagang. Jadi Buya Hamka pernah mengatakan bahwa muslim yang baik itu ibaratnya sama dengan pedagang yang mabrur, pedagang yang baik. Bagaimana pedagang yang baik menurut Buya Hamka? Minimal 1 tahun, 1 kali dalam 1 tahun. Kalau tidak di awal tahun, ya di akhir tahun, dia selalu mengadakan evaluasi, check and recheck terhadap neraca laba rugi. Jadi pedagang yang baik itu, kata Buya Hamka, minimal 1 tahun, kalau tidak di akhir tahun ya di awal tahun,
dia selalu mengadakan evaluasi neraca laba rugi. Andai kata terdapat kerugian-kerugian, maka itu akan ditelitinya penyebab semenjak rugi itu agar tidak rugi lagi di masa yang akan datang. Dan andai kata dalam evaluasi itu terdapat keuntungan-keuntungan, di samping itu wajib disyukuri, juga akan diupayakan peningkatan yang lebih di masa yang akan datang. Begitulah seharusnya kita sebagai seorang muslim. Itu artinya di dalam beribadah, kata beliau, kalau setiap hari kita baru bisa melaksanakan yang wajib-wajib saja, itu ibarat pedagang pak pulang pokok. Agar supaya berlabuh, untung banyak, tambah yang wajib itu dengan yang sunnah. Tahajud kapan perlu tiap malam, duha jangan pernah tinggalkan, puasa sunat Senin Kamis, banyak berinfak bersedekah. Itu adalah keuntungan-keuntungan. Namun kaum muslimin sidang jemaah asar rahimakumullah, kenapa Allah memerintahkan kita harus mengevaluasi diri? Satu jawaban yang penting adalah karena kita hidup di atas bumi ini, ada tugas, ada amanah yang diberikan Allah, dan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Minimal ada 4 yang harus kita evaluasi, karena ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah haqqo yus'alu an arba'in." Tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di yaumul qiyamah sebelum mereka dapat menjawab 4 pertanyaan Allah. Jadi masing-masing kita nanti Pak, ya, di pengadilan Allah tu adu ampek nak ditanya dia Allah dalam hadis ini. Mudah-mudahan dapat dia menjawabnya. Manan ampek ko tadi, nan pertama nak ditanya dia Allah, kata Rasul, adalah an umrihi fima afnahu. Umur yang kami berikan kepadamu, kata Allah, kemana kamu habiskan? Jadi umurku bapak kaum muslimin rahimakumullah, sejak kita balik sampai sekarang ini tidaklah gratis. Tidak gratis itu Pak. Setiap detik dan menit yang berjalan itu amanah. Kama babiah umur tu, kata Allah. Ditanya Pak. Ditanya oleh Allah. Jadi umur umpama sekarang kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ustaz, Allah 70-an. Sejak balik Pak, taruhlah kita laki-laki ini balinya mau 10 tahun, tua 60 tahun kita bertanggung jawabkan. Kamu mau kebabihan, tahu Pak? Apakah umur ini Bapak dan Ibu banyak habis di meja-meja perjudian, di tempat-tempat pelacuran, heboh dek menggunjing orang, sibuk dengan menipu orang, menzalimi orang? Ini celaka manusia ini. Jadi oleh karena itu kaum muslim berbahagia, marilah di akhir tahun ini kita evaluasi. Lah barang awak kini, ya, kamu petangkunan banyak kau habiskan. Kalau rajin ke masjid, banyak baca Al-Quran, alhamdulillah. Jadi oleh karena itu kaum muslimin sidang jemaah asar rahimakumullah, ini yang harus kita evaluasi. Dengan beradanya kita di akhir tahun ini, Allah barau muwakili. Sebab nanti akan ditanya oleh Allah, kamau mutu babihan. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, wa an jismihi fi ma ablahu. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Pak, tidak perlu gratis dong. Kesehatan fisik yang diberikan Allah kepada kita ini untuk aku bagunuan. 2 kaki buagih kata Allah sehat, masih kaki ku balangkahan. 2 tangan buagih kata Allah sehat dan kuat, masih tanganku bagunuan. Mataku kama bacalian, otakku kama bapikiran. Begitu tuh. Kan ada dulu kita nasadis Pak mengaku Islam.
Mengaku Islam tak. Kalam mari lepak. Sabu oleh. Nyolah berpikir siapa kamu kicu hari kini. Siapa kamu tipu gini go. Siapa kamu makan gini. Jadi ini harus kita ingat. Karena jasmani yang diberikan Allah kepada kita yang sehat ini bukanlah gratis. Semuanya adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua yang akan ditanya Allah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu. Setinggi mana yang telah kamu tuntut, sampai di mana telah kamu amalkan. Terakhir, ya, terakhir harta dari mana kamu terdapat dan kemana kamu belanjakan. Inilah keempat yang harus kita evaluasi di akhir tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya nanti di pengadilan Allah Rabbul Jalil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.